Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang korupsi ya. Jadi korupsi sebagian lah kita pembahasannya ya. Dan singkat-singkat aja. Jadi sebelum ke sana saya mau menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan yang dimana merugikan pihak-pihak tertentu, baik itu bentuk berupa barang maupun hewan ternak, pertanian, uang, dan masih banyak lagi gitu ya bentuknya. Dan kalau untuk bahasa singkat, korupsi ini kalau bahasa kitanya ya itu termasuk kategori mencuri. Dan itu tadi, jadi pengertiannya itu, korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan tadi, sehingga membuat orang yang dirugikan ini bisa jadi uangnya habis ataupun bentuknya apa gitu yang dikorupsi, sehingga merugikan baik itu dari masyarakat maupun negara. Jadi begitulah intinya. Dan mengapa bisa korupsi ini dilakukan? Ada beberapa faktor mengapa korupsi ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang yang jahat ini. Jadi faktor pertama ialah faktor sengaja. Mengapa faktor sengaja? Karena faktor sengaja ini dilakukan karena dia sudah kebiasaan, sehingga dia korupsi terus menerus ya, karena faktor sengaja. Jadi udah kayak sekatinya lah gitu, kapanpun dan dia mau. Kadang biasanya kalau udah faktor sengaja ini terus-terusan gitu ya. Dan faktor sengaja ini bukan satu atau dua orang lain. Namanya orang buat sengaja ini banyak gitu. Dia kayak macam bisa saja kelompok-kelompok gitu ya, agar supaya gerak-gerik tidak ketahuan. Tapi kalau dia sendiri agak sulit. Jarang dunia ini orang korupsi itu sendirian, minim. Dan itu tadi salah satu faktor yang pertama. Faktor kedua itu karena terpaksa ya. Mengapa terpaksa? Faktor terpaksa ini dilakukan dikarenakan dia itu misalkan karena bisa jadi ancaman, karena bisa jadi faktor ekonomi, karena juga faktor karena suruhan dari istri, atau banyak segala macam karena faktor terpaksa ini ya. Dan faktor ketiga yaitu karena peluang. Dan faktor peluang ini biasanya dilakukan orang mencari celah ya, kapan peluang tersebut bisa dipakai dalam celah-celah tersebut ya. Begitu ada peluang dan ruang yang pas, mereka melakukan korupsi tersebut menunggu waktu. Dan faktor peluang ini itu tadi, dia melihat situasi yang pas dan akurat, dan dia melakukan dengan secara hati-hati. Walaupun hati-hati bisa jadi dia bisa kena. Jadi begitu. Tadi faktor ketiga. Kemudian faktor keempat, karena biaya dia nyalon membuat kampanye besar agar supaya kegiatannya menarik dan membuat dia sukses. Dan biasa ini korupsi dilakukan dalam biaya nyalon nih untuk kampanye ini. Bisa jadi dia korupsi setelah kampanye udah jadi, ataupun sebelum jadi, ataupun keduanya dipakai. Jadi waktu pas nyalon maupun sudah nyalon. Jadi tergantung posisi orang yang mau korupsi ya dalam biaya pencalonan nih. Biasanya kalau pencalonan seperti yang kita lihat ya, biaya pencalonan itu besar. Kayak ada kayak budget-budget tertentu lah. Kayak presiden berapa biaya calon, biaya gubernur berapa biaya pencalonannya, gubernur, bupati, dan seterusnya lah gitu ya. Jadi seperti yang kita lihat kalau kita melihat beberapa video, memang ada kayak
dipatok-patokkan, maksudnya itu kayak mana ya, bukan dipatokkan sih, kayak adalah biaya-biaya gitu, karena kan otomatis besar sih biaya dilakukan. Nah, karena kalau biaya dari faktor biaya nyalon ini, orang untuk membalikan modal gitu kalau untuk dia korupsi ya gitu ya. Makanya dari faktor biaya nyalon ini orang biasa aja korupsi setelah jadi maupun sebelum jadi atau kedua tadi dipakai gitu ya, untuk membalikan modal karena besar biaya yang dikeluarkan. Jadi itu mengapa orang bisa korupsi, karena beberapa faktor tadi ya. Yang pertama karena disengaja, faktor kedua karena terpaksa, faktor ketiga karena peluang, faktor keempat karena biaya nyalon gitu ya. Dan itu aja mengapa di Indonesia orang bisa korupsi. Nah itu tadi, tambahannya karena kurang tegas dalam tindakan melakukan, karena sudah ada dibuat hukum undang-undang tapi sulit dilakukan dengan maksimal dan sebaik mungkin, karena suatu tindakan yang tidak dilandasi rasa bersalah sehingga korupsi terus merajalela, dan hukum yang ditegakkan pun masih kurang dan masih banyak takut. Lemahnya suatu hukum yang ditegakkan membuat para koruptor tidak bisa jerah gitu. Kalau udah namanya hukum bertindak sesuai undang-undang berlaku, maka koruptor pun lemah gitu ya. Jadi dalam hukum yang ditegakkan harus dilakukan segera mungkin walaupun banyak risiko gitu ya, agar supaya negara kita ini bersih, bebas dari korupsi. Itu tadi undang-undang udah ada, tinggal para petinggi, pejabat ataupun pihak yang terkait dalam menangani kasus-kasus ini ya, berapa kegiatan bidang-bidang yang bisa dilakukan untuk memberantasnya ya, bukan dari karena hukum aja. Selain hukum masih banyak lagi ya, kayak macam KPK, kayak macam dari Kejaksaan Agung, dan masih banyak lagi dalam membahas korupsi ini. Jadi dan juga tambahan dari DPR, jadi gitu ya. Jadi inti permasalahannya, kalau orang korupsi itu memang karena gimana ya, karena hukum itu lemah. Coba hukum itu kuat, seperti negara Korea contohnya. Kalau ini korupsi mereka udah tidak ada gitu ya. Seperti kita tahu banyak nyawa melayang di negara-negara maju ya kalau orang korup ya. Jadi efek jerahnya udah mulai berkurang gitu, dan sehingga orang takut untuk korupsi tadi karena faktor hukum yang lemah. Karena apa ya, kalau kita takut atau kayak mana memberantas korupsi ini, sehingga jadi ya itu tadi, korupsi nggak selesai. Jadi itu aja sih tambahannya. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata dan kurang pas, ini tidak ada bermaksud apa-apa, tidak sharing wawasan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi mengapa orang bisa korupsi, dan mengapa korupsi itu tidak bisa dituntaskan, karena itu tadi hukum dan lambatnya suatu proses ini kerjakan. Jadi itu aja, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.